Miyazaki Prefectural Nursing Japan, and of course, the lovely entire young generation of nursing students. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for joining our education field trip. Culture is an essential aspect of holistic nursing care. Each country certainly has a different approach to intervention, but still has the same goal of improving patient quality of life and advancing the nursing profession, of course. We believe that through this education field trip activity, we can share information and bring the power of knowledge, compassion, and proactive action. The first agenda is a dance performance by nursing students. The Wonderland Dance is a creative dance that combines several cultures in Indonesia, namely the Sedati dance, Saman and Troll dance from Aceh, Legong dance, Kecak dance, Arja dance, and Andon dance from Bali, as well as dance from the Taminang Names from Bengkulu. Let's give a big applause to the students. The land where we were born, the nation where we grew up, so many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful, Indonesia is a wonderland.
Our honorable guest, Dr. Leni Irmawati, SST MKes, Chairperson of Stikes Medistra Indonesia, along with all her staff. Mrs. Chihoko Nakamura, PhD, from Miyazaki Prefectural Nursing, Japan, along with all her staff and students. On behalf of our President, the University, Professor Tribudi Raharjo, it is an honor for me to welcome you all today to our beloved campus, Universitas Respati Indonesia or URINDO. In this opportunity, I would like to introduce our team, the Excellency of Vice Chancellor for Non-Academic Fields at URINDO, Dr. Ani Nuraini, please stand up. Chair of Quality Assurance Agency, Nurse Erlin Ifada. Head of Research and Community Service, Dr. Yeni Sulistyawati, absent today, okay. Dean of the Faculty of Health Science, Mr. Zainal Abidin MSc. Dean of the Faculty of Management and Business, Dr. Titus Indrajaya, absent. Dean of the Faculty of Information Technology, Desmiwati MSc. Director of Postgraduate Program, Dr. Ati Ridawati. Head of the Study Program in Nursing Science, Dr. Apri Sunandi. And other guests that I cannot name one by one. First of all, let us praise God Almighty for His blessing, which makes it possible to conduct this important meeting today to share ideas and knowledge about how to advance education and provide the best service for a better life. We are honored that Dr. Leni, my friend, and Mrs. Nakamura, PhD, would like to undertake a field trip in order to develop nursing students' global perspective and cross-cultural sensitivity through observing lifestyle, custom, community values, healthcare system, and nursing education in Indonesia. We would like to convey that our campus URINDO is an entrepreneurial and age-friendly university. We state these two advantages in our university vision, and we hope to get international recognition in 2033. Therefore, we warmly welcome your visit in our university for field visit in the study program of nursing, with the hope that in the future we can continue cooperation in the field of nursing. Within the scope of the Tridharma Perguruan Tinggi, namely education, research, and community service, and also the possibility of implementing the Sakura Science Program provided by Japan Science Technology, GST. In this opportunity, we would like to present our profile, which will be delivered by Mrs. Dini Agustin. Again, thank you very much for your attention. Hopefully, one day we can also visit your institution in Japan and realize our cooperation. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Selamat pagi. Thank you, Dr. Triswati, for your warm remarks. Now, we would like to invite Dr. Leni Irmawati, SST MKes, Chairperson of Stikes Medistra Indonesia, to deliver your remark. Time is yours, please. Mohon izin berdiri. Saya ini Indonesia. Mohon izin berdiri.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa pagi ini kami sangat bersyukur bahwa dalam waktu dekat kami boleh direspon oleh URINDO, Universitas Respati Indonesia. Salam terima kasih yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada Dr. Tri Munarti yang sudah memperkenankan kami beserta seluruh jajaran yang sudah berjerih lelah mempersiapkan pertemuan ini tentunya. Bahwa kami dari Stikes Medistra berada di Bekasi, berdomisili di Bekasi, namun tetap berada dalam LNDT 3 sehingga kita tetap satu rumah. Dan kami terdiri dari 3 program studi keperawatan dan pendidikan nurse, program studi kebidanan dan pendidikan profesi bidan, dan program studi farmasi akademik. Ketiga program studi kami ini saat ini berjuang untuk mencapai akreditasi. Terakhir kita ketemu di puncak ya dok, saat Rakorda. Saya menjanjikan ke Dr. Tri bahwa kami mau benchmark terkait dengan nursing URINDO yang sudah mendapatkan akreditasi unggul gitu, tapi tidak ya. Waktu itu sudah saya save nomornya Dr. Tri. Namun di saat yang sama juga kami sedang memperjuangkan reakreditasi, akreditasi maksudnya karena sudah 5 tahun. Namun belum kesampaian. Sehingga di bulan Januari tahun 2023 kami melaksanakan akreditasi dan alhamdulillah kami memperoleh masih di predikat sangat baik. Sedikit lagi mencapai unggul dok. Maka kami sudah menetapkan dengan URINDO bahwa URINDO boleh menjadi benchmark kami nanti untuk akreditasi yang berikutnya sebagai kami belajar ke URINDO terkait dengan akreditasi unggul untuk program studi nursing. Kemudian untuk hari ini hanya 2 minggu surat kami layangkan. Mohon maaf dok, tapi tadi karena friendly, hubungan sahabat dan kedekatan, dan ditambah kami Stikes Medistra dalam beberapa bulan lalu sudah melakukan penandatanganan MOU dengan Cefas. Seperti itu, yang mana Cefas tuan rumahnya juga di URINDO. Kami diwakili oleh Bu Susiana kemarin di Stikes Medistra bersamaan dengan dibukanya sekolah lansia di Stikes Medistra Indonesia, karena visi Stikes Medistra adalah komunikasi terapeutik. Jadi kami menyambut sekolah lansia untuk penerapan komunikasi terapeutik di lingkup usia lansia. Gitu. Jadi kami menyambut baik URINDO yang sudah mempelopori ya terkait dengan sekolah lansia. Dengan Miyazaki University kami bekerja sama atau MOU, salah satunya pelaksanaan student exchange. Student exchange yang sudah kami laksanakan kemarin pertanggal 6 September di Stikes Medistra Indonesia, dan ada permohonan dari Miyazaki Prefectural Nursing University Japan untuk mengunjungi rekanan Stikes Medistra Indonesia, dan salah satunya kami melayangkan ke URINDO. Jadi kami mengaturkan hormat setinggi-tingginya kepada URINDO sudah menerima kami dengan luar biasa sambutan mahasiswa juga, dan juga teman-teman yang sudah ada meluangkan waktu duduk bersama dengan kami di sini. Sekali lagi terima kasih. Semoga kegiatan hari ini boleh berlangsung dan secara tertib dan lancar di hari ini, karena setelah dari sini kami akan melanjutkan ke rukun senior living di Sentul untuk caregiver. Karena Stikes Medistra juga bekerja sama dengan LPK Subame dalam rangka perekrutan lulusan untuk bekerja di Jepang. Seperti itu, dan mungkin dengan I am very happy to receive such a warm welcome. Because of COVID-19, it has been difficult for us to have international exchanges.
But now we are able to do so for the first time in 4 years. I am very grateful to you for your willingness to accept us. Thank you also for all the arrangements you have made for us. The purpose of this exchange is to broaden our perspectives and experiences through cross-cultural experiences. We would also like to use this experience in nursing. The students with me are in their second and third year and have not yet finished their main clinical practice. They are still learning their nursing knowledge and skills. All of the students have been looking forward to interacting with your students here. Although we are only here for a short time, we hope to interact and share with your students who are also studying to become nurses. Thank you. Our profile of the university. This is our profile. As mentioned by the Vice Chancellor, that we have two visions about entrepreneur and entrepreneur university. Yeah. Please apologize. We will skip some slides because of the limitation time. Thank you. This is about us. We born in 1986, under the foundation of Respati Education. And in the era of 4.0, being able to compete globally, entrepreneurship, and application of information technology. And the third, gerontology is one of the excellence at the university and study program level. This is our accreditation. And this is location. Now we are in campus C. This is our campus. We have 4 campuses. And this is policy about two vision of our university. Policy of the entrepreneurship development program as suggested by our president. And this is policy about the program on aging. Our vision is to become an internationally recognized entrepreneur and expert university by the year 2033. This is our vision. Thank you. And regarding university entrepreneur, we have a study program in Faculty of Management and Business, and we have centralized entrepreneurial and business initiative to support our study. And we have also a business incubator, stock and exchange, small and medium enterprises. And for policy direction of entrepreneur development program, we have a director of small, medium, and entrepreneur and cooperative development in 2018. And also for the entrepreneurship, we cooperate with the MAPLUS and also Philip Cotter. Thank you. And this is activity that we have conducted regarding entrepreneurs. We have webinar, international and national workshop and general lecture. And for Expert University, we have gerontology in all study program to support our vision. And also we have Center for Family and Aging Studies for the research and community engagement regarding the elderly.
And also other persons school and caregiver school. Like Ibu Leni said that we had collaboration with SEPAS for conducting the Sekolah Lansia. Lanjut. We also conducting an international webinar for Esperanto University. This is series for our international webinar regarding Esperanto University. And also a workshop and general lecture on aging. For summary of all activities, we have declaration of Esperanto University, summarize of all the activities. This one, we produce our handbook for gerontology that we provide to all study program in university. And this is entrepreneur and gerontology that are implemented in all study program. In our university, we have a graduate and diploma program. The Faculty of Health Sciences, under this faculty, we have study program of bachelor degree in public health sciences, bachelor degree in nursing and professional nurse, bachelor degree in midwifery practice, and associate degree in midwifery. This is all the activities regarding this study program. Under the Faculty of Information and Technology, we have study program in computer science and also information system. And this is all activities regarding the science. Under the Faculty of Management and Business, we have study program in business administration and management. This is the activities regarding the management and business. Under program of postgraduate studies, we have Master in Hospital Administration, Master in Public Health, Master in Business Administration. This is activities regarding the Master of Hospital Administration. We are supporting facility and system to enhance university development, like one-stop services, e-learning, e-library, manpower, cycle facilities and database, and marketing system. And this is a student organization concept. Okay, we also have national and international collaboration, such as national level. We have collaboration with Ministry of Health and also BKKBN, Population Board, National Population Board, and other Ministry of Social. And this is regarding health issues, collaboration with Ministry of Health. And this is activities of Sekolah Lansia. At the school, we have conducted graduation collaboration with BKKBN, National Population Board. For international level, we have collaboration with Lomboro University. As you can see here, we have also collaboration with Nagasaki University, Japan, and also Korea, and also Deputy Ambassador Japan, India for Academy of Geriatric, Keishin Gakuen University. For Research Institute and Community Services, we also have conducted some research and
and community services. And this one, a workshop with parliamentary from all provinces in Indonesia. We also publish some journal. And this is our center for support a centralized entrepreneurial business and initiative. This is Sebas with Ibu Leni from Stikes Medistra has been made collaboration. This is activities of Sebas. This is business incubator to support the faculty management and business. And we plan to have next collaboration with Nisai Group from UK, Institute of Business and Management in Sydney, Guangxi University, and Foreign Commonwealth Development Office, Malaysia, Management Science. Okay. Management Science University of Malaysia, and Mark Plus Institute. We also conducted learning independent campus. This is a main performance indicator of independent campus and key performance indicator. And this is activity to support study program, collaboration with the Higher Education Institute Jakarta Region. This is the leader of university. This is a guest lecture from national professor. This is international professor as guest lecturer. You may be the next our guest lecturer, Ms. Nakamura. Okay, that's all about our profile of University Respati Indonesia. Thank you for your attention. Thank you, Mrs. Dini, for your comprehensive presentation. And now, ladies and gentlemen, distinguished guests, next agenda is discussion for potential initiation of development of cooperation between university. Saya dan seterusnya. Apalagi sekarang kita dengan Jepang memang sudah sangat dekat sekali hubungannya. Apalagi di dalam tadi. とかスタッフの交流の知識とか経験とか情報の開発とかそれがいろいろちょっとMOU の中で内容に書いてありますんでそれがまた宮崎に戻ったらそういう内容がちょっと設定してもらいたいと思いますのでそれからもうさっきスペシフィックのが先にこれねフィットワークセッティングとかラボラトリーアクティビティとかねヒューマンサイン健康精神の健康のためにとかマネジメントとか経済 Nah, kemudian juga kita juga punya perwakilan ya di Jepang ya, BPMI ya di sana, dan di sana kalau saya tidak salah ada 3.000-an warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Nah, yang saya mau tanyakan adalah inisiatif ini kan kerjasama dengan Medistra. Itu lingkupnya seperti apa saya kurang paham ya, tetapi dari kerjasama keduanya ini apa yang sudah terimplementasi, terus kemudian setelah terimplementasi bagaimana proses evaluasinya. Satu hal yang kita lihat bahwa banyak kemudahan dari pemerintah Jepang untuk Indonesia tentunya. Nah,
kami juga sudah kolaborasi juga dengan Tokyo University, kemudian dengan Kanazawa University bersama Prof. Sanada dan Sugama. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau pengabdian misalnya dalam rangka inovasi nursing, tentu seperti apa sih kolaborasi yang perlu kita terapkan di sini? Dan kalau kita lihat, kalau kami entrepreneur dan ramah lansia, nah, bagaimana dengan kekhususan dari Universitas Miyazaki dan kekhususan di perawatnya apa ya, yang menonjol apa, sehingga bisa kita kolaborasikan dengan Respati. Demikian. あと講義もオンラインによる講義を交換しました。メディストラ大学の方からも講義をしてもらって、うちの大学からも講義をするということをしました。MOU antara Stikes Medistra dengan Miyazaki Prefectural Nursing ini memang sebelum MOU kami ini memang sudah beberapa kali menjalankan aktivitas bersama. Itu diantaranya yang pertama adalah sering mengadakan kuliah pakar gitu. Kuliah pakar dulu, awalnya kita sering kuliah pakar, kemudian selain kuliah pakar, kemudian international conference seperti itu, kemudian ada juga riset bersama. Awalnya memang dari riset bersama juga kita sudah jalan, tapi kita mengambil risetnya yang selama ini berjalan baru areanya psikiatri Pak, keperawatan jiwa. Itu karena profesornya yang melakukan penelitian bersama dengan kami itu semuanya keperawatan jiwa gitu Pak. Jadi memang riset kami yang terbaru ini dengan Rumah Sakit Soeharto Herjan itu kami bekerja sama untuk risetnya itu sudah berjalan. Nah, jadi sebelum adanya MOU memang kami sudah banyak kegiatan dengan Miyazaki seperti itu. MOU を結んでからの活動は今回学生が来たのが初めてです。で、今後もできれば、メディスラ大学の学生さんも宮崎に来てもらえるといいなと思います。もし今来るのが難しければオンラインでの学生との交流とかできる範囲でのことをやっていけたらいいなというふうに思っています。Kemudian karena kita udah beberapa kali sering aktivitas bersama, akhirnya yaudah kita MOU aja gitu. Setelah MOU itu sama sih hal yang dilakukan, masih tetap kuliah umum, kuliah pakar, karena kami tidak hanya untuk prodi keperawatan saja, jadi kami memang mengambil topik kuliah umumnya yang bisa diikuti oleh semua prodi. Karena di kami itu ada di prodi di Medistra itu selain keperawatan kami ada kebidanan dan farmasi. Jadi memang temanya itu dari kami yang membuat temanya, kemudian kami berikan ke Miyazaki Daigaku ini, akhirnya dikirim siapa lecturenya gitu. Nah seperti itu setelah MOU, dan ini juga pertama kalinya siswa kami datang ke Stikes Medistra, dan saya berharap bersama pimpinan saya di Jepang tidak hanya mahasiswa kami yang berkunjung ke Medistra, tetapi mahasiswa Medistra bersama dosennya pun kami tunggu di Miyazaki untuk melakukan hal yang sama, terutama pertukaran budaya, kemudian menjalankan apa yang sudah ada di dalam MOU. Nah, misalkan kami menerima, misalkan agak kesulitan untuk datang ke Jepang, kami bersedia untuk menjalankan secara online untuk student exchange atau kegiatan lecture exchange. Itu kami bersedia untuk online, dan kami sudah biasa melakukan itu dengan negara lain. 私たちの大学の特徴としては、私たちは、地域に住む人たちが自分でセルフケアをして健康になれるのを
支援できる看護師、セルフケアができるようにする。コミュニティサービスみたいな。コミュニティサービスだけではなくて、個人でも例えばもし、病気になったら自分でどこの病院に選んでいけるとか、その体調を取り戻すために自分でも全部そんなことがで、どんなところに住んでいても、どんな健康状態の人に対してもサポートができる。だから病気になる前の人は予防ができるし、元気な人はもっと元気になるし、病気の人は病気から回復できるようにのための支援ができるっていうところを目指しています。で、東京大学とかは日本全体の、こうレベルを上げるために研究とかをしている大学ですけれども、宮崎県立看護大学は県立の大学なので、宮崎の特に宮崎のところに貢献できるような看護師になりたいので、どちらかというと都会というよりかはちょっとこう都会ではないところで住む人、本当に普通の人たちの生活をtadi yang ditanyakan oleh Bapak Apri ya, bahwa apa sih kekhususannya kalau Miyazaki itu kekhususannya adalah sebenarnya bukan hanya komunitas gitu. Jadi intinya kalau secara saya tangkap garis besarnya ini adalah dia itu di konseling ya Pak ya, konseling. Jadi karena dia ini karena Miyazaki ini adalah berada di universitasnya tuh di daerahnya memang yang agak ini gitu ya, agak terpencil seperti itu. Jadi ya gitulah ya. Jadi di sini tuh visinya adalah bagaimana masyarakat di daerah Miyazaki ini bisa mendapatkan seperti pelayanan kesehatan atau kesejahteraan sosialnya bagi masyarakat di area Miyazaki. Jadi seperti misalnya mau tinggal dimanapun, mau kondisi masyarakatnya itu seperti apa, nah itu mereka tetap masih bisa hidup mandiri gitu, hidup normal di Miyazaki tersebut. Jadi di Miyazaki Prefectural Nursing ini mereka itu memfasilitasi kayak misalnya tadi self care gitu ya, bagaimana orang ini bisa hidup dengan kondisinya yang seperti ini. Itu dia memberikan konseling, oh harusnya nanti pergi ke rumah sakit ini ya, memilih rumah sakit yang seperti ini gitu. Terus bagi masyarakat yang memang mempunyai kondisi yang sakit misalnya seperti itu, nah itu bagaimana memberikan pemulihan agar dia bisa kembali ke masyarakat dengan ini. Jadi lebih komunitas, tapi ada juga bisa konseling individu juga gitu. Jadi memang kekhususannya adalah seperti itu. Jadi makanya di tempatnya Miyazaki Prefectural Nursing ini memang ada yang sama sih sebenarnya kayak kita Pak. Ada yang memang ahlinya di bagian psikiatri gitu ya, ada yang ahlinya di bidang gerontologi, anak, maternitas, itu memang ada di mereka. Jadi karena mereka ini membantu masyarakat agar para lulusannya tuh bisa bermanfaat untuk masyarakat di situ, sehingga memang dosen-dosennya itu memang sama seperti Indonesia, sudah ada ininya, kekhususannya seperti itu. Jadi luas cakupannya sebenarnya kalau yang Miyazaki ini lakukan gitu. Beda dengan Tokyo Daigaku ya, Tokyo Daigaku gitu, itu kan dia juga berbasis riset gitu, itu juga banyak gitu. Nah kalau di Miyazaki Prefectural Nursing itu ya tadi lebih konseling kesehatan gitu,
kesejahteraan sosial, apalagi banyak juga lansia yang memang sekarang sudah beda generasinya. Kalau dulu masih bisa dengan keluarga, anak, ayah, ibu itu bisa tinggal bareng. Sekarang itu kondisinya udah pada sendiri-sendiri gitu, pada sendiri-sendiri di tinggal di rumah gitu. Iya, jadi sehingga mereka ini lebih gencar lagi ya ke masyarakat, dan mahasiswanya ini memang diarahkan untuk bisa terjun ke masyarakatnya, membantu para masyarakat yang memang memiliki keterbatasan gitu. Misalkan memang tidak bisa hidup sendiri, mereka bisa membantu memfasilitasi agar diarahkan tinggal di institusi lansia gitu, di panti lansia seperti itu. Untuk keperawatan. Di Jepang dengan di Indonesia, bagaimana cara mencapai pembelajaran secara pengetahuan di kelas atau yang sifatnya skill ya, apakah ada perbedaan bagaimana di Miyazaki ini mencapai untuk pengetahuan dan praktek khususnya di rumah sakit, apakah lebih banyak di rumah sakit atau lebih banyak di laboratorium sedikit sudah diambil tadi. Demikian saja pertanyaan itu. Terima kasih. Sedikit. Erwin Sensei から質問があります。宮崎プライベートナーシング大学で学習のプロセスはどうですか？インドネシアみたいにね、実技とかあるし、病院の実技とか、大学のなんかラボラトリウム実技とかあるんですけど、それが、プラスで勉強と、実技とか病院に実技とかそれが比べたらその授業がどこが多いんですね。プラスかさっきの実技のラボラトリウムとか実技の病院がどっちが多いんです。実習は1年生から始まります。でも、1年生の実習はいろんなところに生活をしているっていうのが分かるように、老人ホームとか保育園とか病院の外来とかいろんなところに行きます。1年生の時は主に講義と、簡単な看護技術を学校の中で技術の練習をします。で、2年生になると、もう少し看護の専門の勉強が増えてきて、看護技術も注射とか学の中でいろんな領域、成人看護学とか老年看護学とかそういうのに分かれた特別な技術を前半で大学の中で練習して、で残りの半年間はもうずっと病院で実習します。で4年生になったら、自分が行きたい病棟、精神とか成人とか老年とか自分で選んだところに3週間行きます。病院に病院とかあれもいます。ヘルスセンター、保健所の人もいる。でその後はもう卒業研究とか、あとは看護管理とか、そういうちょっと統合したような看護、国際看護とかもこの時救急看護、災害、国際看護、インターナショナルとか、あと災害看護、地震とか台風とか看護が来た時の看護が4年生。
Yang pertama sama sih sepertinya dengan di mana ya itu ada biasa ada teori praktik dan lain sebagainya. Tapi kalau di kami itu diterapkan dari mulai tingkat 1, mereka ini sudah diturunkan ke beberapa wahana praktik. Itu tidak hanya rumah sakit, tidak hanya rumah sakit ya, tapi mereka turunkan juga ke fasilitas lansia, kemudian ke daycare anak-anak, TK, ke semuanya gitu, ke TK, ke ini itu mereka udah diturunin semuanya biar mereka mengenal kehidupan seperti itu, mengenal kehidupan, terus dia senangnya lebih ke arah mana ya gitu anak ini gitu nantinya. Nah nanti setelah tingkat biasa nanti tingkat 1 itu ada diskusi, ada ceramah gitu ya, ada praktik gitu ya, tapi sedikit aja praktiknya belum menjurus ke lebih ke perawatan itu belum gitu ya, jadi masih hanya yang umum-umum aja gitu, generalnya iya gitu ya, terus mungkin attitude-nya apanya semua gitu dari situ sudah diajarkan gitu ya, dikuatkan dulu di tingkat 1. Begitu masuk ke tingkat 2, ini juga sudah mulai belajar keperawatannya, terutama tindakan-tindakan invasif juga, tindakan medis itu juga sudah diajarkan di tingkat 2. Nanti setelah itu 6 bulan belajar, baru mereka diturunkan ke rumah sakit untuk praktek apa yang sudah dipelajari, kayak bagaimana menyuntik, memasang MGT apa segala macam. Nah itu udah ada di tingkat 2. Nanti masuk ke tingkat 3, 6 bulan pertama ini mulai kalau sudah punya gambaran nih, dia tuh lebih sukanya kemana sih? Oh saya lebih suka ke geriatri, oh saya lebih sukanya ke maternitas, saya lebih suka ke anak gitu ya. Nah ini udah mulai dispesifikkan banyak, berarti anak-anak ini lebih banyaknya pelajarannya ini gitu ya. Nanti 6 bulan terakhir itu langsung di rumah sakit. Di rumah sakit sesuai dengan kekhususan anak-anak yang dipilih itu apa gitu. Nah itu 6 bulan terakhir itu masuk sekitar berapa minggu ya? Sanensei no Rokagetsu no Atoga Byoin no Jishu Dembu Zuto. Selama 6 bulan itu terus dia belajar tentang itu. Nanti begitu sudah tingkat 4, karena sudah belajar secara kekhususan, maka dia memilih sendiri. Oh iya, saya sudah mantap di sini karena mereka akan bekerja di mana nantinya. Nah itu dikenalkan. Oh berarti udah harus sering ke, misalnya contoh ya, oh saya lebih sukanya geriatri, berarti dia ini banyak dimagangkan di geriatri. Oh saya sukanya jiwa, berarti anak-anak ini sudah harus lebih mahir lagi dari kemarin tingkat 3, belajarnya harus lebih ini lagi gitu. Dan ada juga yang kan kalau di Jepang itu banyak gempa gitu ya. Nah banyak gempa, oh saya mah sukanya lebih penanganan gempa gitu ya, lebih ke situ, saya lebih sukanya bagaimana cara penanganan gempa, kegawat daruratannya, apanya. Itu juga mereka sudah langsung diarahkan pada saat tingkat 3 dan tingkat 4 sudah levelnya sudah naik lagi untuk itu. Jadi mahasiswa kami sudah siap mau ke mana setelah bekerja itu, mereka mau kemana. Oh saya mau jadi perawat di luar negeri, ya itu sudah disiapkan juga sama universitasnya seperti itu. Jadi itu metode atau teknik yang memang kami jalankan di universitas kami. Kalau bisa nggak lulus seleksi dong ya? Gimana lu kok memang? Yang harus semua stase kan harus dia jawab. Oh iya. Di tingkat 4 itu mereka itu udah mulai lebih dalam lagi kan belajarnya di lahannya. Itu mereka setelah 3 minggu itu wajib balik ke kampus dulu 3 hari atau 1 minggu. Itu dievaluasi sama para dosennya. Gimana prakteknya, kendalanya apa yang kurang, apa yang perlu kami bantu gitu. Nah itu setiap 3 minggu mereka harus lapor ke kampus seperti itu. Gozaimasu sensei. Arigatou gozaimasu sensei. I'm sure there is still a lot of questions.
Terima kasih. Bersama Eswati. Mari prestasi.